surah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatu rabbi wa salamu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa stanna bi sunnatihi ila yaumil qiyamah. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah kumpulkan kita bersama dengan komunitas ahlu sunnah, memiliki anggota keluarga yang mereka mencintai sunnah Nabi SAW. Dan semoga kelak nantinya kita diwafatkan dalam keadaan sebagai muslim ahlu sunnah. Amin Allah. Salah satu di antara doa yang sering dibaca oleh Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, beliau mohon kepada Allah, Allahumma amitna alal islami was sunnah. Ya Allah, matikanlah aku dalam posisi sebagai muslim ahlu sunnah. Karena ketika seorang hamba meninggal dalam keadaan sebagai muslim ahlu sunnah, berarti dia telah berhasil mewujudkan kalimat syahadatain, la ilaha illallah, yang itu merupakan gerbang seorang muslim. Muhammad Rasulullah, berarti dia adalah orang yang selalu berkomitmen dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu para ulama mengatakan al-islamu huwa sunnah was sunnatu hiyal islam. Inti dari Islam adalah sunnah dan sunnah itulah Islam. Sunnah yang dimaksud di sini adalah ajaran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga ketika kita disebut atau ketika kita ingin berusaha untuk hidup dalam sunnah, artinya bagaimana kita hidup dalam mengamalkan semua ajaran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan di antara keistimewaan muslim ahlu sunnah, Allah berfirman dalam Al-Quran, yauma tabyaddu wujuhun wa taswaddu wujuh. Pada hari kiamat kelak, ada manusia yang wajahnya berubah menjadi putih dan ada manusia yang wajahnya berubah menjadi hitam. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, yauma tabyaddu wujuhu ahli sunnati wal jamaah. Besok di hari kiamat wajahnya ahli sunnah wal jamaah akan menjadi putih, wa taswaddu wujuhu ahli bid'ah wal furqah. Sementara wajahnya orang yang enggak suka dengan sunnah, yang benci dengan sunnah, yang amalannya tidak sesuai sunnah, mereka wajahnya akan berubah menjadi hitam. Allah Subhanahu wa ta'ala kumpulkan kelak di yaumil qiyamah setiap hambanya sesuai dengan latar belakang agamanya ketika di dunia. Oleh karena itulah, selalu menjaga komitmen menjadi muslim ahlu sunnah harus kita perjuangkan sampai titik terakhir, yaitu sampai kita mati. Doa yang tadi dibaca oleh Imam Ahmad, kalau bisa semuanya hafal ya. Allahumma amitna alal islami was sunnah. Ya Allah, matikan aku sebagai muslim ahlu sunnah. Salawat dan salam semoga selalu tercurah untuk junjungan Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita disyariatkan untuk memperbanyak salawat terutama di hari Jumat, sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, inna min afdali ayyamikum yaumul jum'ah. Sesungguhnya hari yang paling agung adalah hari Jumat. Fiha khuliqa Adam, fihi khuliqa Adam, wa fihi nafkhun, wa fihi saqun. Di hari Jumat itu Adam diciptakan, dan di hari Jumat terjadi kiamat. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut ini adalah hari yang istimewa. Fa'akthiru fihi minas salati alayya, maka perbanyaklah memberikan salawat kepadaku. Sehingga di hari yang istimewa kita ingat manusia yang istimewa. Sebab hari Jumat itu disebut dengan Sayyidul Ayyam, pemimpin semua hari.
Sedangkan Nabi Muhammad SAW disebut sebagai Sayyidul Anam, pemimpin bagi semua umat manusia. Maka di hari Sayyidil Ayyam kita banyak memberikan salawat kepada Sayyidul Anam. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Berkaitan dengan salawat, tidak ada tempat khusus untuk bersalawat, tapi ada waktu khusus untuk bersalawat. Sehingga kalau kita mau menyampaikan salawat dan salam untuk Rasulullah SAW, tidak harus ke kota Mekah atau ke kota Madinah atau ke Masjid Nabawi, tidak harus. Siapapun bisa memberikan salawat untuk Nabi Muhammad SAW dimanapun dia berada. Sehingga Anda di Bandung bisa ngasih salawat, Anda yang ada di pelosok-pelosok yang mungkin tidak bisa dijangkau ya, kecuali oleh helikopter. Siapapun yang berada di daratan bumi ini, dia bisa menyampaikan salawat untuk Nabi SAW. Tapi ada waktu yang istimewa, yaitu waktu ketika hari Jumat. Karena ini adalah hari yang istimewa, maka kita berikan salawat kepada manusia yang istimewa. Jadi berapa kali kita bersalawat di hari Jumat? Sebanyak-banyaknya. Anda sudah berapa kali? Ya? Anda sudah berapa kali? Nggak dihitung, Pak. Terlalu sedikit. Masya Allah. Ya. Makanya dalam situasi ketika nganggur ya, ketika di kendaraan, ketika Anda di perempatan nunggu lampu merah, lagi nunggu kajian ya, biasanya orang kalau lagi ngumpul keinginannya apa, Pak? Ngobrol. Maka barangkali kalau kita sudah persiapan kajian, lagi ngumpul, sebaiknya jangan ngobrol. Anda gunakan untuk berzikir atau membaca salawat atau kalimat-kalimat thayyibah yang lainnya. Baik. Dan tidak lupa kita mengucapkan jazakumullah khairan kepada keluarga Pak Yadi yang telah menyediakan kita fasilitas untuk bisa kajian di tempat ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan tempat tinggal beliau sebagai tempat tinggal yang barokah. Kita mau bahas tentang mengamalkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam sehari semalam. Tidak ada manusia yang sejarahnya lebih lengkap dibandingkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena para sahabat merekam apapun yang beliau lakukan, sampai hal kecil-kecil, bahkan sampai dimulai dari bangun tidur sampai tidur kembali, bahkan sampai posisi Nabi sallallahu alaihi wasallam tidur. Karena tidak ada manusia yang perbuatannya ketika ditiru bisa menghasilkan pahala selain satu orang, yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab beliau dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai uswah hasanah. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Sungguh pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada uswatun hasanah bagi kalian. Allah menegaskan demikian, kata Al-Hafidh Ibnu Katsir, hadza aslun azimun fit ta'assi bin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ayat ini merupakan landasan yang paling kuat berkaitan dengan kewajiban kita untuk meniru Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena satu-satunya manusia yang ketika perbuatannya ditiru bisa menghasilkan pahala hanya beliau. Sehingga orang kalau niru orang tuanya, niru saudaranya, niru tokoh agamanya, niru kiainya, ustadznya, nggak ada jaminan benar. Tapi kalau niru Nabi sallallahu alaihi wasallam pasti benar, terutama di bagian yang bukan kekhususan bagi beliau sallallahu alaihi wasallam. Baik, saya mau tanya, siapa namanya, Pak? Rama. Baik, menurut Bapak siapa manusia yang paling dekat hidupnya dengan Bapak? Pasangan hidup, istri ya. Kalau Bapak saya kasih tugas, coba tuliskan sirah sejarah istri Bapak. Kira-kira jadi berapa jilid, Pak?
kenal aja tahunya. Ya, namanya menulis kan berarti yang sudah diketahui ya. Kira-kira jadi berapa jilid? Enggak banyak. Enggak banyak. Jadi berlembar-lembar ya. Kita kalau menulis sejarah orang yang paling kita kenal dari mulai lahir sampai dia gede, saya tahu betul Pak anak saya ini Pak. Dari mulai dia sebelum dilahirkan, kemudian dia lahir, dia anak-anak sampai sekarang dia lulus kuliah. Sekarang coba orang tuanya tuliskan sejarah anakmu. Kira-kira sanggup berapa jilid? Gak sampai tebal, paling cuma 5 halaman, 6 halaman udah kehabisan story ini Pak. Banyak udah habis. Karena banyak di antara perbuatan kita yang tidak berarti. Sehingga karena tidak berarti, tidak ada nilai arti yang penting untuk kita tulis, maka kita lupakan. Dan ini tidak berlaku untuk Rasulullah SAW. Semua yang ada pada diri beliau dijelaskan dengan detail oleh para sahabat. Makanya berkaitan dengan buku sejarah Nabi SAW itu kan ada banyak jenis. Ada buku yang membahas tentang perjalanan hidup beliau secara umum, dari mulai sebelum beliau dilahirkan, sebelum beliau jadi nabi, ketika masih anak-anak, ketika beliau dewasa, sebelum jadi nabi, sampai jadi nabi, sampai akhirnya wafat beliau. Ini yang disebut dengan kitab Sirah Nabawiyah. Dan itu sebenarnya kajiannya lebih kajian umum, karena membahas mulai dari lingkungan, kondisi keluarga, masyarakat, bagaimana keadaan beliau ketika jadi nabi sampai akhirnya beliau wafat. Yang kedua, ada ilmu khusus yang bahas tentang ciri fisik Rasulullah SAW. Bagaimana fisik Nabi SAW, bagaimana cara jalan beliau, cara duduk beliau, pakaian-pakaian beliau, kemudian aneka perlengkapan sehari-hari beliau. Ini dibahas secara khusus dalam kajian Syama'il Muhammadiyah. Dan buku yang paling terkenal dalam masalah ini adalah buku Syama'il karya At-Tirmidzi. Ada juga pembahasan tentang bukti-bukti kenabian. Baik bukti kenabian sebelum beliau diutus jadi nabi, ketika beliau jadi nabi, dan pasca wafatnya beliau, yang ditulis oleh para ulama dengan judul Dalail An-Nubuwah, bukti-bukti kenabian. Contoh yang paling terkenal Dalailun Nubuwah karya Al-Baihaqi. Ada juga buku yang isinya membahas tentang hal-hal khusus bagi Nabi Muhammad SAW. Beliau punya hal khusus, baik berkaitan dengan hukum khusus untuk beliau, atau keistimewaan yang beliau miliki yang tidak pernah dikasihkan kepada nabi-nabi sebelumnya. Sehingga ditulis oleh para ulama dengan judul Khassa'is Al-Mustafa, khusus, keistimewaan-keistimewaan khusus yang dimiliki oleh Nabi SAW. Di antara judul buku yang terkenal dalam Malaysia ini adalah Asy-Syifa bi Ta'rifi Khassa'is Al-Mustafa. Asy-Syifa bi Ta'rifi Khassa'is Al-Mustafa karya Al-Qadiyat. Ada yang membahas tentang masalah perang-perang Nabi SAW yang ditulis dengan tema Al-Maghazi, aneka peperangan-peperangan yang terjadi di zaman Nabi SAW. Dan masih banyak lagi, sehingga satu orang bisa bercabang banyak ilmu. Ilmu sirah nabawi, ilmu tentang Syama'il Muhammadiyah, ilmu tentang Khasa'isun Nubuwah, ilmu tentang Dalailun Nubuwah, ilmu tentang Al-Maghazi. Jadi Anda mau tiru di bagian manapun bisa. Itulah salah satu di antara keistimewaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Manusia yang demikian sempurna ini sampai kemudian dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai sumpah. Allah taala bersumpah dalam Al-Qur'an, la'amruka innahum lafi sakratihim ya'mahun. Ketika Allah bercerita tentang kaumnya Nabi Lut yang mereka bangkang kepada Nabi Lut, Allah Subhanahu wa taala bersumpah, la'amruka, demi umurmu wahai Muhammad, demi umurmu. Dan yang namanya umur itu isinya apa? Perjalanan hidup.
Sehingga Allah bersumpah dengan perjalanan hidup Nabi Muhammad SAW. Tidak ada manusia yang perjalanan hidupnya dijadikan oleh Allah sebagai sumpah selain Nabi Muhammad SAW. Sampai Abul Jauza, beliau membawakan riwayat dari Ibnu Abbas ketika menafsirkan ayat ini. Ibnu Abbas mengatakan, Innallaha lam yakhluq nafsan akrama min Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fa innahu aqsama bihayatihi. Atau kama qala radhiyallahu anhu, Allah tidak pernah menciptakan makhluk yang lebih mulia dibandingkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itu Allah Subhanahu wa taala jadikan beliau sebagai sumpahnya. Dan hanya satu ini, manusia yang umurnya dijadikan sebagai sumpah Allah Ta'ala. La'amruka innahum lafi sakratihim ya'mahun. Sebagai catatan biar nanti Anda lebih mudah untuk merujuk, kalimat tadi, la'amruka innahum lafi sakratihim ya'mahun, itu ada di surat Al-Hijr ayat 72. Surat Al-Hijr ayat 72. Demi umurmu wahai Muhammad, sesungguhnya mereka umatnya Nabi Lot itu berada dalam mabuk, tenggelam dalam hal mabuk maksiat. Nah, yang kita ambil adalah sumpahnya Allah Subhanahu wa taala kepada dengan menyebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Oleh karena itulah, mengingat beliau sebagai manusia yang paling mulia dan yang paling sempurna akhlaknya, maka Allah Subhanahu wa taala jadikan beliau ini sebagai ujian untuk mengukur tingkat kecintaan seseorang kepada Allah. Sebagai ujian untuk mengukur tingkat kecintaan orang kepada Allah. Dalam arti begini, semua orang bisa saja mengklaim cinta Allah. Yahudi mengklaim cinta Allah, Nasrani juga mengklaim cinta Allah. Tapi hanya sebatas klaim, bisa diterima dan bisa ditolak. Tergantung apa Pak? Pembuktian. Ada klaim, ada pembuktian. Oleh karena itulah Allah Subhanahu wa taala jadikan Nabi Muhammad SAW sebagai standar pembuktian klaim itu. Sebagaimana Allah tegaskan di surat Ali Imran ayat 31, surat yang atau ayat yang cukup terkenal. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Qul, katakanlah ya Muhammad, in kuntum tuhibbunallah, kalau kalian mencintai Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku. Aku di sini siapa? Nabi Muhammad SAW. Kalau kalian mengaku cinta Allah, buktikan cintamu dengan cara kau mengikuti aku. Fattabi'uni yuhibbukumullah, niscaya Allah akan mencintai kalian. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Sehingga Anda lihat di sini bahwa Allah Subhanahu wa taala jadikan standar kebenaran klaim seseorang adalah dengan mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena kaidah mengikuti utusan sama dengan mengikuti yang mengutus. Mentaati utusan sama dengan mentaati yang mengutus. Wa may yuti'ir rasula faqad ata Allah. Siapa yang mentaati Rasul, hakikatnya dia mentaati Allah. Karena mentaati utusan sama dengan mentaati yang mengutus. Sehingga bagaimana cara kita untuk bisa mewujudkan cinta kita kepada Allah? Ikuti utusan Allah. Itulah bukti pembenarannya. Baik. Lalu Allah kasih balasan. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Jadi dalam ayat ini ada 3 hal ya. Ada klaim pengakuan, ada pembuktian pengakuan, dan ada balasan. Kita ulangi. Di surat Ali Imran ayat 31 ada 3 hal di situ. Ada pengakuan, ada pembuktian pengakuan, dan ada balasan. Sudah? Apa bentuk pengakuan
mengklaim cinta Allah. Kalau dikatakan orang yang percaya kepada Allah, apakah Bapak cinta Allah? Pasti semua orang akan mengatakan, aku mencintai Allah. Itu pengakuan. Tapi butuh pembuktian. Sebab sebatas mengaku tapi tidak dibuktikan, ya percuma saja. Karena kalau hanya sebatas mengaku, semua orang bisa mengaku. Sampai ada ungkapan dalam pepatah Arab, kullun yadda'i anna lahu waslun bi Laila wa Laila la tukirru bidzaka. Semua orang mengklaim kalau dia punya hubungan dekat dengan Laila, tapi Laila tidak mengakuinya. Karena kalau hanya sebatas pengakuan, semua orang bisa ngaku. Paling NKRI, nah, semua juga paling NKRI. Aku ahlu sunnah, semua juga ahlu sunnah. Aku muslim, semua juga muslim. Saya sesuai Al-Quran dan hadis, semua juga bisa saja bilang seperti itu. Kalau hanya sebatas ngaku, semua orang bisa ngaku. Makanya bedakan ya antara mengaku dengan pembuktian pengakuan. Ada orang misalnya mengaku hafal sekian ribu kitab. Ya, buka kitab ini, buka, tutup, ganti kitab lagi. Sekarang coba sebutkan isinya. Inna maqali maqali. Wah. Begitu dia diminta untuk membuktikan isinya, kok keluarnya kayak gitu. Akhirnya itu bahasa planet mana sih, Pak? Oh, di kamus Arab tuh tidak ada itu. Sehingga dia bisa bahasa semut, bisa ngobrol dengan penghuni kubur, sampai ngaku bisa bicara dengan para malaikat, ngaku, masya Allah. Kayak gitu ada yang percaya, Pak? Ada. Sini ada. Likulli syai'in warith. Itulah yang diungkapkan dalam pepatah, likulli syai'in warith. Orang buang apapun pasti ada yang nemu. Jadi walaupun yang dibuang itu putung rokok, ada yang nemu, Pak. Pasti ada yang ngambil. Makanya di Indonesia ini kalau jadi dai itu jangan tanggung-tanggung ya. Yang benar-benar sekalian, yang sesat-sesat sekalian. Itu pasti laris. Karena kalau cuman pertengahan yang nanggung-nanggung, wah, kamu tenggelam di antara dua kubu yang ekstrim. Sehingga kalau mau pengen sebatas viral, sudahlah, kamu ngawur-ngawur sekalian, yang sesat-sesat menyimpang sangat jauh, nah itu pasti nanti akan banyak pengikutnya. Subhanallah. Makanya kalau sebatas mengklaim dan mengaku, semua orang bisa. Apa pembuktiannya? Fattabi'uni, ikutilah aku, yaitu ikutilah Nabi SAW. Karena tadi ya, mengikuti utusan sama dengan mengikuti yang mengutus. Mentaati utusan sama dengan mentaati yang mengutus. Allah tegaskan dalam Al-Quran, may yuti'ir rasula faqad ata Allah. Barang siapa yang mentaati Rasul, hakikatnya dia mentaati Allah. Apa balasannya? Yuhibbukumullah. Allah akan mencintai kalian. Ini poin yang ketiga. Sehingga kalimat ini atau dalam ayat ini, ketika orang mengaku sesuatu lalu dia berhasil membuktikannya, Allah tidak mengatakan berarti pengakuanmu benar, selesai, tidak. Tapi Allah memberikan yang lebih dari itu. Bukan hanya sebatas lisensi pengakuannya benar, pernyataan pengakuan benar, tapi Allah berikan lebih dari itu. Apa yang Allah berikan? Allah akan mencintai kamu. Sehingga balasannya lebih dari sebatas apa yang dia lakukan. Karena kan kalau orang seperti ini ya, siapa yang ngaku rajin ibadah, buktikan. Terus dia buktikan, oh berarti sekarang benar pengakuanmu, selesai. Tapi ternyata tidak seperti itu. Allah berikan balasan yang lebih. Yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Allah akan mencintai kalian dan mengampuni dosa kalian. Sehingga apa sumber untuk bisa mendapatkan cinta Allah? Bagaimana cara untuk bisa mendapatkan cinta Allah? Ikuti utusan Allah, ikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Allah juga memberikan jaminan wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah akan mengampuni dosa kalian.
Sehingga di samping dicintai oleh Allah, yang bersangkutan akan diampuni dosanya. Baik, setelah kita paham ini, saya tanya, mana yang lebih penting? Mencintai atau dicintai? Mana yang lebih penting? Mencintai atau dicintai? Sebentar, ibu-ibu jangan jawab dulu ya. Masya Allah. Siapa namanya Pak? Pak Oki. Baik. Anda lebih suka mencintai atau dicintai? Lebih mencintai. Lebih suka mencintai, walaupun tidak dicintai. Masya Allah. Pejuang sejati. Tanpa pamrih. Masya Allah. Siapa Ustaz? Ray. Lebih suka mencintai atau dicintai? Dicintai. Dicintai. Baik. Jadi kalau kita bicara tentang interaksi hamba dengan Allah, maka yang lebih penting mencintai Allah atau dicintai Allah? Yang lebih penting yang mana? Dicintai. Karena kalau orang sudah dicintai oleh Allah, bisa barang tentu dia mencintai Allah. Tidak mungkin aku benci Allah. Kok dicintai Allah? Tidak mungkin. Ketika dia di posisi benci Allah, tidak mungkin dia dicintai oleh Allah. Maka yang lebih penting dalam hal ini adalah dicintai Allah. Sebab sebatas mencintai, mengklaim mencintai Allah, orang Yahudi mengklaim mencintai Allah, orang Nasrani mengklaim mencintai Allah, tapi mereka tidak dicintai oleh Allah karena tidak mau mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, disinilah kita bisa lihat bahwa bentuk pengagungan kita kepada Rasulullah adalah dengan sallallahu alaihi wasallam, adalah dengan mengikuti beliau, bukan dengan merayakan hari kelahiran beliau. Para sahabat adalah orang yang sangat mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan mereka selalu komitmen meniru apa yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya, bagaimana bentuk mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Semangat mengamalkan sunnah itu bentuknya apa sih Pak? Baik, semangat mengamalkan sunnah adalah dengan mengamalkan ajaran beliau, baik dalam masalah akidah, urusan ibadah, adab sehari-hari, termasuk adab dalam bermuamalah. Seperti itulah bentuk mencintai Rasulullah SAW. Jadi kita praktekkan ketika kita berkeyakinan. Keyakinan kamu apakah sama seperti keyakinan Nabi? Apa yang harus aku imani? Kita diperkenalkan 6 rukun iman dan berikut turunannya. Apa yang harus kau yakini? Kita diperkenalkan hal-hal gaib yang diberitakan Nabi SAW. Itulah yang aku yakini. Walaupun indraku tidak pernah melihat, tidak pernah mendengar, tidak pernah menangkap, meraba, tapi aku yakin surga itu ada. Hanya dengan berita. Kita percaya surga itu ada dari mana? Dari berita. Tapi dari berita itu kita tahu ini berita yang valid, benar, sebab yang menyampaikan orang yang dapat wahyu. Di posisi itulah sejatinya kita dituntut untuk mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi sederhananya seperti ini ya, Pak. Ibadah itu ada ibadah batin, ada ibadah lahir. Ibadah batin itu apa Pak? Ya keyakinan itu. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan ibadah batin dalam bentuk rukun iman dan percaya pada hal-hal gaib yang lain. Sehingga ketika beliau ditanya oleh Jibril, akhbirni anil iman, jelaskan kepadaku tentang apa itu iman. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, al-imanu an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa an tu'mina bil qadari khairihi wa syarri. Beliau sebutkan 6 rukun iman. Maka saat Anda punya keyakinan yang benar tentang 6 rukun iman ini, berarti Anda sudah melakukan ibadah batin. Sudah? Karena ini rukun iman, bicara iman, berarti kan sumbernya dari mana? Berita, bukan dari logika.
Sebab logika itu tidak bisa merangkai keyakinan. Kok bisa, Pak? Ya, kalau iman soal keyakinan seorang itu berdasarkan logika, berarti ketika ada 10 kepala, ada 10 logika, ada 10 keyakinan yang berbeda. Dan itu tidak mungkin. Maka yang benar keyakinan itu datang dari wahyu. Sehingga Allah perintahkan kita untuk jadi mukmin, dan Allah Subhanahu wa taala jelaskan yang kita imani itu apa saja. Saya ulang ya. Allah perintahkan kita untuk menjadi orang mukmin yang baik. Itu berarti sama dengan apa? Allah nyuruh kita punya akidah iman. Terus apa yang harus kita imani? Cari sendiri. Apakah seperti itu? Tidak. Lalu apa yang harus kita imani? Ditunjukkan. Yang kamu harus imani ini. Poin-poin ini yang harus kamu imani. Beriman kepada Allah, beriman kepada para malaikat, dan seterusnya. 6 rukun iman yang kita kenal. Dan berikut penjelasannya. Maka seorang mukmin, dia ketika belajar 6 rukun iman, dia harus tahu poin iman apa saja yang harus dia yakini berkaitan dengan 6 rukun iman itu. Ya? Ini ibadah apa namanya? Batin. Lalu di sana ada ibadah lahir. Apa itu ibadah lahir? Ibadah yang nampak di permukaan. Gerakan fisik, ucapan lisan, itulah ibadah lahir. Nah, ibadah lahir ini ada 2. Ada yang bentuknya ritual, seperti sholat, kemudian melaksanakan haji umroh, bayar zakat, puasa, kemudian aneka zikir, baca Quran, dan seterusnya. Ini ibadah apa? Ritual. Baik. Dan kita mengikuti Nabi SAW dalam ibadah ritual, bentuknya adalah dengan mengamalkan tata cara ibadah sesuai dengan petunjuk beliau. Maka saya pesan kepada Bapak Ibu sekalian, jadikan sholatmu berdalil. Jadi setiap gerakan ini ada dalilnya enggak? Bacaan ada dalilnya enggak? Kalau kita menjadikan setiap kegiatan sholat kita berdalil, mulai dari takbiratul ihram sampai kita salam, semua dilandasi oleh dalil, di saat itulah kita boleh disebut telah berhasil melaksanakan ibadah ritual sesuai sunnah Nabi SAW. Sudah? Kemudian yang kedua, ada bentuk ibadah berupa taat aturan. Ada ibadah berupa taat aturan. Nah, ibadah berupa taat aturan ini ada yang sifatnya wajib, seperti batasan mana yang boleh, mana yang tidak boleh, batasan halal haram, mana yang mubah, mana yang dilarang. Ini wajib dipenuhi. Kalau dilanggar, berarti dia melanggar aturan Allah. Yang kedua, ada yang sifatnya anjuran. Itulah semua adab yang diajarkan Nabi SAW. Ada? Maka dalam setiap aktivitas manusia ada ibadah aturan yang wajib. Dalam keluarga ada titik-titik wajib. Kewajiban suami apa saja kepada istrinya, kewajiban istri apa saja kepada suaminya, kewajiban anak kepada orang tua, kewajiban orang tua kepada anak. Ini ibadah yang sifatnya apa? Wajib. Ada yang adab. Nah, adab itu lebih dari sebatas wajib. Dengan adab, maka seorang hamba akan terlihat lebih indah. Dengan adab, seorang hamba akan terlihat lebih indah. Sehingga kalau sudah bicara adab, itu sudah di luar pembicaraan halal haram, tapi di atas pembicaraan halal haram. Contohnya, Pak, makan itu antara manusia dan kambing sama-sama bisa. Sehingga memasukkan bahan makanan ke dalam organ pencernaan, itulah makan. Cuman ada yang berbeda antara makannya seorang muslim yang memperhatikan adab dengan makan orang yang tidak beradab. Contohnya gimana, Pak? Kanan kiri semuanya berfungsi, Masya Allah. Habis makan terus ngapain? Tidak berzikir sama sekali.
kemudian tidak memperhatikan bagaimana adab yang benar. Kalau hanya sebatas makan, binatang juga bisa makan. Tapi Anda makan dengan cara yang lebih istimewa. Itulah saat Anda makan dalam keadaan Anda memperhatikan adab. Tidur juga sama. Antara tidurnya muslim dengan tidurnya kafir sama nggak? Sama? Samanya apa? Merem. Sama-sama merem, sama-sama ngorok ya. Sehingga kalau hanya sebatas tidur, semua orang bisa. Tapi yang membedakan antara tidur muslim beradab dengan yang tidak beradab itu beda. Disinilah adab itu berbicara. Adab berfungsi untuk semakin memperindah perilaku. Kalau Anda beradab dalam bermuamalah, maka akan semakin indah penampilan muamalah yang kita lakukan. Tolong dicatat ya, non-muslim tidak membaca kitab suci yang Anda punya. Mereka nggak baca Quran, Pak. Mereka tidak baca Sahih Bukhari, Sahih Muslim, atau kitab-kitab yang kita miliki. Di mana sih saya mau bisa belajar Islam? Oh, silakan baca Quran. Wah, saya nggak bisa baca Quran. Oh, kalau begitu silakan baca Sahih Bukhari. Sahih Bukhari itu apa? Oh, non-muslim kok ditawari Sahih Bukhari. Ini saya hadiahkan kitab Sahih Bukhari, dikasihkan ke non-muslim. Kira-kira gimana? Dipakai bungkus. Ini tidak tepat sasaran. Mereka tidak membaca kitab yang Anda baca. Mereka tidak membaca kitab Tauhid. Mereka tidak membaca kitab hadis. Mereka tidak membaca Al-Quran. Tapi yang mereka baca adalah perilaku kita. Non-muslim itu membaca amal perbuatan kita, bukan membaca kitab suci kita. Walaupun mungkin kita banyak salah ya. Kita tempatnya keliru. Kita mungkin sering menyimpang. Tapi mereka akan menyimpulkan dari perbuatan kita. Makanya kita disyariatkan, bisa enggak perbuatan kamu itu mewakili Al-Quran dan hadis yang terbumikan di muka bumi ini, yang diterapkan di muka bumi. Wah, masih berat ya Pak. Coba Anda lakukan sebisanya. Karena mereka tertarik dengan Islam bukan karena baca Al-Quran, tapi mereka tertarik dengan Islam melihat perilaku kita. Sebaliknya, kalau kemudian perilaku kita buruk, itu akan memberikan efek pada penilaian agama. Mungkin pernah saya ceritakan ya. Udah benar dengar ceritanya belum? Belum. Oh, belum. Belum cerita ya. Ada seorang dai di Eropa, dai Muslim, kemudian beliau dakwah di Eropa. Beliau menjelaskan tentang keindahan Islam. Masya Allah, demikian indah. Islam itu menjaga prinsip keadilan, menjaga prinsip kemanusiaan, menjaga ini, menjaga kejujuran, jujur, amanah, dan seterusnya. Sampai orang Eropa ini penasaran, agama yang sedemikian indah, ini kisah dulu ya, itu kira-kira kalau diterapkan dalam kehidupan nyata kayak apa? Kita saja kalau mendengar, wah di Jepang itu orangnya disiplin, sopan, baik hati, tertib, dan seterusnya. Itu kita ingin melihat langsung. Padahal ini kan negara non-muslim ya. Bagaimana dengan syariat Islam ini kalau diterapkan? Akhirnya orang Eropa ini pengen lihat langsung ke negara muslim, minta izin. Kira-kira di negara mana saya bisa melihat agamamu kamu diterapkan? Dibawalah dia ke Pakistan kalau tidak salah, untuk dijadikan sebagai sampel yang mewakili seperti apa Islam dibumikan. Masya Allah, begitu lihat langsung, kok beda seperti yang kau ceritakan. Itu baru sampai Pakistan loh Pak, belum sampai Bandung Pak. Kira-kira kalau sampai Bandung kayak apa? Oh seperti ini kah? Potret muslim itu kayak gini. Subhanallah. Sampai kemudian ulama itu mengatakan, Al-Islamu mahjubun bil muslimin. Islam itu keindahannya tertutupi oleh kaum muslimin. Jadi kalau sekiranya kita
tidak maksimal dalam menjalankan agama, lalu dilihat oleh orang lain, bahkan kita menampakkan hal yang buruk ketika berinteraksi dengan orang lain, maka mungkin orang akan menilai kita seperti inilah orang muslim itu. Padahal agama kita nggak mengajarkan demikian. Namun pelanggaran yang kita lakukan itu dianggap telah mewakili agama kita. Makanya kita tampakkan ya, hal yang baik di depan umum, hal yang positif di depan umum. Bukan dalam rangka cari muka, tapi saya ingin menerapkan bagaimana sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik. Kemudian prinsip ini memberikan dua pelajaran. Prinsip mengamalkan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan dua pelajaran. Yang pertama, jika kita sudah mengetahui satu hadis dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka berusahalah untuk mengamalkannya. Saya ulang ya. Jika kita sudah mengetahui satu atau dua hadis dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka berusahalah untuk mengamalkannya. Sehingga ibaratnya begini, saat kau tahu sebuah kebenaran, segera diamalkan, itu sama dengan mencicil tugas. Karena inti dari ilmu adalah untuk diwujudkan dalam bentuk amaliyah, bukan hanya sebatas jadi wawasan dan pengetahuan. Saya kasih contoh nih. Ada sebuah hadis, saya urutkan sanadnya ya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab Sahihnya. Sanadnya Muslim dari Nu'man bin Salim. Nu'man bin Salim. Nu'man dari Amr bin Aus. Amr bin Aus dapat hadis dari Ambasah bin Abi Sufyan. Ambasah bin Abi Sufyan dapat dari Ummu Habibah. Kita urutkan. Nu'man bin Salim, naik lagi Amr bin Aus, naik lagi Anbasah bin Abi Sufyan, naik lagi Ummu Habibah, naik dari Rasulullah SAW. Ummu Habibah kan istri Rasulullah SAW. Sudah? Lalu Rasulullah SAW bersabda, Ummu Habibah bercerita, Rasulullah SAW bersabda, ma min abdin muslimin yusalli lillah fi kulli yaumin sintai asyrata rak'atan. Apabila ada seorang muslim yang dia salat sehari semalam 12 rakaat tatawuan ghaira faridatin, salat sunnah dan bukan salat wajib, illa banallahu ta'ala lahu baitan fil jannah, maka Allah akan bangunkan untuknya sebuah istana di surga. Baik. Apa kata Ummu Salamah? Ummu Salamah ketika menyampaikan hadis ini kepada Ambasah, Ummu Salamah mengatakan, fama barihtu usollihinna ba'du. Sejak aku dapat hadis itu, aku tidak pernah meninggalkan 12 rakaat sehari semalam. Ambasah juga menyampaikan kepada Amr bin Aus, sejak aku mendapatkan hadis ini, aku tidak pernah meninggalkan 12 rakaat. Amr bin Aus menyampaikan kepada Nu'man bin Salim, sejak aku mendapatkan hadis ini, aku tidak pernah meninggalkannya. Masya Allah. Jadi mereka semuanya dalam deretan sanad tadi punya prinsip yang sama. Sejak dapat, aku tidak pernah tinggalkan. Dan ini kan berat ya. Kalau hanya sebatas coba kerjakan 12 rakaat salat sunnah sehari semalam, oh bisa. Yang berat apa? Rutin dan istiqomah. Nah, mereka ini sampai pada titik aku tidak pernah meninggalkannya. Makanya upaya dalam semangat mengamalkan sunnah ini, bentuk yang pertama adalah saat kita mendapatkannya langsung berupaya untuk melaksanakan dan mengerjakannya. Selanjutnya, praktek seperti ini yang pernah dilakukan oleh Imam Ahmad bin Hanbal. Ibrahim bin Hani pernah bercerita, Imam Ahmad pernah bersembunyi di tempatku. Jadi Imam Ahmad kan pernah jadi apa ya, DPO negara. Karena negara ketika itu
mereka menganut paham Mu'tazilah, sementara Imam Ahmad tidak ridho, tidak setuju, sehingga dipaksa untuk mengatakan Al-Quran makhluk dan beliau tidak mau. Akhirnya beliau bersembunyi dari satu tempat ke tempat yang lain karena dikejar oleh negara. Kata Ibrahim bin Hani, Imam Ahmad bersembunyi di tempatku selama 3 hari. Lalu beliau meminta kepadaku, tolong carikan tempat yang lain sehingga aku bisa pindah ke tempat persembunyian ini. Kata Ibrahim bin Hani, aku tidak merasa aman dengan keselamatan Anda kalau sampai keluar. Kata Imam Ahmad, lakukan saja, aku akan bayar. Akhirnya dicarikan tempat persembunyian yang lain. Saat beliau pindah, Imam Ahmad mengatakan, ikhtafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil ghari thalathata ayyam. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga pernah sembunyi di dalam gua selama 3 hari. Tsumma tahawwala, setelah itu beliau pindah. Wa laysa yanbaghi an nattabi'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil rakha wa natrukahu fi syiddah. Kita tidak boleh meninggalkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam situasi normal lalu kita tinggalkan. Kita tidak boleh, tidak selayaknya kita mengamalkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kondisi normal, tapi dalam kondisi tidak normal kita tinggalkan. Saya ulang ya. Beliau mengatakan gimana? Tidak selayaknya kita mengamalkan sunnah beliau dalam kondisi normal, tapi dalam kondisi tidak normal kita tinggalkan. Subhanallah. Jadi sampai sekecil itu beliau rahimahullah berusaha untuk mengamalkan. Sekecil itu maksudnya apa, Pak? Hanya sebatas pindah dari satu tempat ke tempat yang lain ketika bersembunyi. Karena Nabi SAW pernah bersembunyi di Gua Hira, di Gua Thur selama 3 hari, terus setelah itu beliau pindah. Ditiru oleh Imam Ahmad. Pernah nggak sunnah ini kita amalkan? Bersembunyi dari siapa, Pak? Dari kejaran orang yang berbahaya. Alhamdulillah hidup kita dalam kondisi nyaman, normal, sehingga kita tidak perlu sembunyi-sembunyi. Kalaupun misalnya kita mau sembunyi-sembunyi seperti itu, maksimal 3 hari pindah, 3 hari pindah. Inilah makna mengamalkan sunnah Nabi SAW. Jadi setiap kali dapat sunnah yang baru, semangat untuk apa? Mengamalkan. Kemudian makna yang kedua, jadi yang dimaksud mencintai sunnah Nabi SAW adalah setiap kita beramal itu selalu dilandasi dengan dalil. Setiap kita beramal, terutama amal keagamaan, selalu dilandasi dengan dalil. Sehingga kenapa kamu lakukan ini? Saya punya dalil. Kenapa kamu lakukan ini? Saya punya dalil. Maka aktivitas kita akan menjadi aktivitas yang bernuansa dalil. Karena setiap amal yang kita lakukan dilandasi dengan dalil. Subhanallah. Kalau bisa sampai seperti ini, seorang hamba ibarat dia mencelupkan dirinya ke dalam semua ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya Allah sebut Islam itu sebagai sibghah. Sibghatullah wa man ahsanu minallahi sibghan wa man ahsana minallahi sibghatan liqaumi yu'minun. Ini adalah celupan dari Allah. Dan siapa yang lebih baik daripada celupan Allah? Karena kalau dia sudah tenggelam dalam semua aktivitas yang berdalil, maka seluruh amaliyahnya sesuai dengan petunjuk Nabi SAW akan kelihatan semakin indah. Baik. Sampai seorang ulama yang bernama Sufyan Ats-Tsauri pernah mengatakan, "In istata'ta alla tahukka ra'saka illa bisunnah faf'al." Kalau kamu bisa tidak menggaruk kepalamu kecuali ada dalilnya, lakukanlah. Saking semangatnya apa? Menyesuaikan diri dengan dalil. Jadi, Bapak kalau makan kok pakai tangan kanan, kenapa? Oh, Nabi SAW perintahkan seperti ini. Anda kalau makan kok pakai 3 jari? Ya, ini bisa pakai 3 jari, maka aku praktekkan 3 jari. Kalau nggak bisa 3 jari, Pak, ya jangan dipaksakan. Misalnya apa? Bubur
Pakai 3. Makan bubur DPR 3 jari. Ya. Ya enggak bisa dipaksakan. Tapi kalau bisa misalnya makan tempe, gorengan, bisa nggak 3 jari? Bisa. Kadang ada orang yang mempermasalahkan, masa sih makan 3 jari? Wah, kayak apa aja. Lah, yang makan pakai sumpit nggak kau permasalahkan? Malah mempermasalahkan yang 3 jari. Ya. Dan makan 3 jari ini pun hanya berlaku untuk apa? Makanan yang bisa diambil pakai 3 jari. Kalau nggak bisa Pak, ya sudah, jangan paksakan 3 jari, pakai sendok misalnya. Sudah? Tapi jangan dikomentari ya. Karena ini sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana yang disebutkan dalam Sahih Bukhari bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau makan beliau menggunakan 3 jari. Ngikuti itu ada dalilnya enggak? Ada. Itulah yang dimaksud semangat mengamalkan sunnah. Jadi mendasari aktivitas yang kita lakukan dengan dalil. Nah, orang yang seperti ini apakah hidupnya akan selamat? Karena diibaratkan oleh Imam Malik bin Anas, kata beliau, as-sunnatu safinatu Nuhin. Sunnah itu seperti kapalnya Nabi Nuh. Faman rakiba naja wa man takhallafa anha gharaqa. Siapa yang naik sunnah maka dia akan selamat, dan siapa yang ketinggalan dia akan tenggelam. Wallahu a'lam. Karena Anda sudah mulai mengantuk. Masya Allah. Ngantuk nggak Pak? Hah? Yang benar. Benar. Ngantuk gitu kok. Ngantuk itu sunnahnya apa? Hah? Tidur ya. Wudu. Ya. Baik, mungkin demikian sebagai pengantar. Semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah. Jazakallah khairan Ustaz atas ilmu yang telah diberikan. Silahkan bagi akang-akang dan teteh sekalian. Izin Ustaz, ini barangkali teman-teman ada pertanyaan. Silahkan, mangga. Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya. Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya. Saya di keluarga besar dulu ada di kalangan tradisionalis Ustaz. Mungkin Ustaz paham arahnya kemana. Alhamdulillah setelah itu saya belajar dan menemukan banyaknya perbedaan tata cara ibadah Ustaz. Seperti itu. Akhirnya juga jadi sempat ramai gitu di rumah. Sempat disesatkan seperti itu karena tiba-tiba meninggalkan yang selama ini diajarkan di keluarga kita. Bagaimana sikap kita Ustaz terhadap hal tersebut? Sedangkan yang saya ketahui juga bahwasanya amalan keluarga kami itu bersandar kepada dalil tapi melalui ijtihadnya ulama-ulama gitu Ustaz. Maksudnya ketika ditanya ini dalilnya mana? Ini dalilnya perkataan Imam Fulan seperti itu. Boleh nggak berdalil dengan perkataan Imam Fulan yang mungkin ana sih berhusnuzon para ulama juga tentunya berdalil ya Ustaz ya. Seperti itu. Jazakallahu khairan. Baik. Kalau Anda bertanya bagaimana cara menyikapi perbedaan di tengah keluarga. Jadi ada berbeda mungkin di sini dua pertanyaannya. Pertanyaan yang pertama berkaitan dengan menyikapi perbedaan keluarga. Pertanyaan yang kedua berkaitan dengan sikap kita ketika mereka menyampaikan alasan. Jadi kita memang perlu sabar ya. Sebab hidup ini kan pasti ada gesekan. Dan Allah mengatakan dalam Al-Qur'an, "Wa ja'alna ba'dakum li ba'din
fitnatan atasbirun. Kami jadikan sebagian kalian menjadi fitnah bagi sebagian yang lain sejauh mana kalian bersabar. Oleh karena itulah dalam hal ini kita dituntut untuk banyak bersabar. Apalagi tadi ya dinyatakan A, dinyatakan B, bahkan disebut sesat dan seterusnya. Karena ini hanya pernyataan di dunia dan itu sama sekali tidak mengubah hakikat. Orang yang benar dikatakan sesat, apakah dia otomatis jadi sesat? Tidak. Sehingga kalau ada orang yang sudah berada di atas jalan yang lurus, kalau dia disebut orang yang menyimpang, orang yang sesat, Nabi Muhammad SAW dulu dijuluki apa? Sobi'ah. Sobi'ah. Sobi'ah itu orang yang menyimpang, tidak sejalan dengan agama umumnya masyarakat. Itulah yang disebut dengan kaum Sobi'ah. Saat orang itu menjadi orang yang baik, tapi dia dijuluki A, dijuluki B, Nabimu SAW dulu juga mengalami yang sama. Maka perlu sabar. Selanjutnya Pak, sabar itu gimana? Sabar bukan berarti diam ya, tapi kita tidak terlibat balasan komentar, namun kita memberikan pengaruh sebisanya. Sehingga mungkin kalau ada grup keluarga, kita ngasih sesuatu di grup itu, kita ngasih pernyataan apa di grup itu, dan seterusnya. Walaupun kalaupun ada gesekan, kita lebih milih apa? Diam. Namun memberikan pengaruh untuk berbuat baik bagi mereka sebisanya. Selanjutnya yang kedua, boleh nggak sih kita beramal dengan cara mengikuti perkataan ulama? Kalau perkataan ulama ini bentuknya adalah menjelaskan dalil, boleh. Jadi misalnya dalil A terus ditegaskan oleh ulama dengan A++, nah, maka ini bentuknya penjelasan, silahkan. Tapi kalau perkataan ulama ini tidak sesuai dengan dalil, ya tentu saja kita harus memilih dalil, bukan perkataan ulama. Dan ini yang diajarkan oleh semua ulama. Sampai Imam Asy-Syafi'i rahimahullah pernah mengatakan, kalau kau menjumpai idza wajadtum ma aqulu khalafas sunnah fatrahu ilal jidar. Kalau kau menjumpai ada ucapanku yang menyalahi sunnah, buang saja ucapanku ke tembok. Buang ucapanku ke tembok. Karena beliau tidak ingin ucapannya diikuti, padahal sudah jelas itu menyalahi sunnah. Kok bisa Pak perkataan beliau menyalahi sunnah? Ya namanya manusia yang tidak maksum, sehingga memungkinkan untuk salah ketika beristihad. Karena tidak ada manusia yang maksum, maka jika kita menjumpai kebenaran dalam dalil, kemudian itu bertentangan dengan perkataan siapapun, maka yang kita pakai apa? Dalil. Wallahu a'lam. Jazakallahu. Barakallahu fiik, jazakallahu khairan. Silakan bagi mungkin bagi akhwat boleh ditulis pertanyaannya karena ini sedang ada trouble mungkin dengan mikrofonnya. Mungkin silakan bagi ikhwan yang belakang nih, belakang. Jadi pertanyaan kan, apakah dalam sunnah itu ada tingkatan-tingkatan pahalanya enggak? Yang kita misalnya sunnahnya rasa ringan gitu, katakanlah minum pakai tangan kanan, itu apa tingkatan pahalanya sama dengan misalnya kita melaksanakan sholat rawatib gitu? Ya. Kalau kita melaksanakan sunnah, apakah di situ ada tingkatan-tingkatan pahala? Jawabannya ada. Makanya ada istilah sunnah muakkadah yang ditekankan, dan ada yang ghairu muakkadah yang tidak ditekankan. Sehingga nilai dari sunnah yang ditekankan dengan yang tidak ditekankan itu berbeda. Semakin kuat nilai penekanannya, maka pahalanya semakin besar. Acuannya begini, apapun yang tidak pernah ditinggalkan oleh Nabi SAW itu sunnah muakkadah. Tidak hanya sebatas masalah ibadah, termasuk juga berkaitan dengan masalah kegiatan harian beliau. Nabi SAW selalu seperti ini. Oh, berarti ini memang sangat ditekankan. Nah, itu bisa kita pelajari dengan membaca buku-buku hadis ya. Mungkin yang paling gampang untuk diakses ya, Riyadhus Shalihin atau Bulughul Maram. Wallahu a'lam. Baik. Alhamdulillah, barakallahu fiik. Silakan bagi akhwat, bagi ibu-ibu, barangkali ada yang mau bertanya terkait dengan sunnah
Nabi Muhammad SAW. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Ustaz. Aku izin bertanya, bagaimanakah sunnah atau adab ketika guru itu datang ke satu ruangan gitu ketika kajian? Karena saya pernah melihat video ada satu pemateri atau apa ya, saya nggak tahu juga sih beliau guru atau bukan. Tapi ketika datang itu MC-nya bilang, mari kita bersolawat untuk menyambut, katanya gitu. Terus akhirnya semua jamaahnya bersolawat sambil ya mungkin ada yang menderu-deru gitu bersolawatnya. Nah agak bingung ya, yang datang itu pematerinya perempuan dan kajian ini tuh banyak banget jamaahnya Ustadz gitu, sampai puluhan ribu gitu. Dan ya yang saya bingung itu, yang saya resahkan, ini banyaknya akhwat juga gitu, memang kajian akhwat gitu. Nah pematerinya pun akhwat gitu, tapi juga ada panitia yang campur baur gitu. Nah yang agak saya bikin bingung itu ketika bersolawat, apakah maksudnya solawatnya itu tetap kepada Rasul atau dengan niat solawat kepada guru atau pemateri yang datang gitu Ustaz. Syukran, jazakallahu khair. Jazakallahu khair. Coba. Barakallahu fiik. Jadi sebentar. Baik, ini saya bacakan satu hadis dulu ya. Berkaitan dengan bagaimana adab dalam menyambut orang yang datang. Ada yang diperbolehkan, ada yang dilarang. Yang dilarang itu apa, Pak? Berdiri menghormat orang yang datang. Saya bacakan hadisnya. Hadis riwayat Abu Dawud, At-Tirmidzi, Imam Ahmad dan yang lainnya. Dan statusnya hadis yang sahih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man sarrahu al-ayyatamattsala lahu ar-rijal qiyaman, falyatabawwa maq'adahu minan nar." Siapa yang ingin dia dihormati oleh orang lain dengan cara berdiri, siapkan tempatnya di neraka. Hadis sahih riwayat Abu Dawud, At-Tirmidzi dan Ahmad. Jadi tidak main-main. Maksudnya apa itu, Pak? Siapa yang merasa bangga, si A telah datang kepada para undangan, dimohon untuk berdiri. Nah, dia bangga dengan itu. Itu dikatakan oleh Nabi SAW, "Falyatabawwa maq'adahu minan nar." Maka sebagai tamu undangan kita nggak boleh berdiri, sudah? Nah ini yang dimaksud dengan berdiri menghormat. Kemudian yang kedua, ada berdiri yang bentuknya boleh, yaitu berdiri menyambut. Berdiri menyambut itu ustadz datang atau siapa datang, kita mendekat ke dia untuk menyambut. Kita berdiri mendekat ke dia untuk menyambut, salaman, kemudian rangkulan dan seterusnya. Ini boleh. Kalau yang kedua ini termasuk bagian dari sunnah Nabi SAW. Jadi Nabi SAW kalau di rumahnya kedatangan Fatimah radhiyallahu anha, maka Rasulullah SAW berdiri dan menyambut Fatimah radhiyallahu anha. Maka menyambut itu bergerak mendekat untuk menyambut orang yang datang, dan itu sunnah. Kalau berdiri menghormat, orang yang datang dia tidak menyambut, cuman berdiri saja menghormat orang yang datang. Yang kedua ini hukumnya dosa besar, sampai diancam oleh Nabi SAW dengan neraka. Nah, saya nggak tahu yang model bacaan tadi, meskipun kita paham bahwasanya Nabi Muhammad SAW tidak pernah mengajarkannya. Padahal berkali-kali sahabat sudah siap, Nabi SAW baru datang. Nabi Muhammad SAW datang, ayo baca sholawat semasjid. Tak ada. Dan beliau kan datangnya telat. Kalau Jumatan itu sunnahnya imam datang telat.
Tidak ada amal yang dianjurkan untuk datang telat kecuali khatib Jumat. Karena khatib Jumat begitu masuk masjid langsung naik mimbar, gak pakai sholat sunnah, qobliyah ataupun tahiyatul masjid, tapi langsung naik mimbar. Maka hal yang sama juga bisa kita lakukan. Nah, dari situlah tidak ada praktek di mana para sahabat diajarkan untuk membaca salawat ketika Rasulullah SAW datang. Padahal salawat untuk Nabi SAW di hari Jumat itu termasuk salawat yang paling afdol. Baik, maka dari sini apa yang tadi diceritakan oleh penanya, ketika pembicaranya datang kemudian jamaah semuanya diminta salawat, ya ini tidak ada dasarnya. Nabi SAW berkali-kali datang ditungguin oleh para sahabat dan mereka tidak menyambut dengan salawat. Wallahu a'lam. Alhamdulillah, jazakallahu khairan katsiran Ustaz. Barakallahu fikum. Kadang-kadang kita juga kan tidak boleh ya Ustaz tanya ini, khususnya bagi kami orang awam, ini nggak ada dalilnya gitu ya. Tapi kadang-kadang kita suka tanya aja gini, Bapak punya dalil tidak kenapa melakukan ini? Tapi kadang-kadang kita suka di counter attack tuh dengan ngajimu belum selesai katanya. Ngajimu belum tuntas, belum jauh. Tanpa mereka tuh bilang dalilnya apa. Cuma gitu aja. Jadi Bapak maaf melakukan ini ada dalilnya. Wah, ngaji sampean tuh belum beres, belum selesai katanya. Itu umum sekali Ustaz. Ya. Dikatakan demikian. Nah, yang sudah selesai tolong beritahu. Saya kan belum selesai. Kalau Bapak sudah merasa selesai, tolong kasih tahu biar nanti saya tiru. Memang yang namanya orang kalau disalahkan kan dia dalam posisi tidak aman ya. Kalau sudah tidak aman, dia akan balik nyerang. Itu yang paling gampang. Dan ketika dia tidak punya tameng dan senjata, maka yang paling gampang adalah menjatuhkan karakter yang menyerang. Ngajimu belum selesai, ngajimu kurang jauh, ngajimu kurang adoh, ngajimu kurang jauh. Dan di komen YouTube juga sama, ngajimu kurang, ini ustadznya ngajinya kurang jauh. Ya. Padahal bisa jadi ustadznya ngajinya sampai Timur Tengah. Sementara dia sendiri nggak pernah sampai ngaji di sana. Wallahu a'lam. Terima kasih Ustaz. Silakan bagi ikhwan atau akhwat ada yang mau bertanya. Ya, Ustaz, izin bertanya, mungkin kaitannya lebih ke motivasi ya. Kalau kita belum mampu mengamalkan semua sunnah gitu, apa sih prioritas pertama yang harus dilakukan supaya kita tuh kayak merasa terbebani tapi tetap istiqomah gitu. Kita belum mampu untuk mengamalkan semua sunnah, semua ajaran ya. Sunnah di sini maknanya adalah semua ajaran. Dan banyak di antara ajaran Nabi SAW yang tidak sanggup kita amalkan, terlalu berat. Bahkan ada yang kondisinya tidak bisa, misalnya. Di antara sunnah Nabi SAW, kalau beliau safar, Nabi SAW itu mengundi siapa istrinya yang akan diajak. Masya Allah. Ini. Di sini akang yang sudah praktek kayak gitu ada. Hah? Berat Ustaz. Ada ngacung coba. Ini Kang Yadi ada. Kang Yadi ge ngahulang ya. Oh, udah OTW. Wah, ini bahaya ya, membuli tuan rumah itu. Resiko tinggi. Besok lagi jangan datang ke sini. Baik. Dan mungkin banyak di antara sunnah beliau yang kita tidak bisa melakukannya. Dan ini pernah ada di tengah sahabat yang mengaku seperti itu. Sahabat ini datang kepada Rasulullah SAW dan beliau mengatakan, ya Rasulullah, inna syara'i al-islami qad kathurat. Syariat Islam ini banyak sekali. Fadullani ala syai'in atathabbathu bihi.
tunjukkan kepadaku satu amalan yang bisa membuat aku jadi rutin untuk melakukannya dan lebih ringan dalam menjalankan syariat Islam. Lalu Nabi SAW memberikan satu pesan, la yazalu lisanuka ratban bi dzikrillah. Jadikan lisanmu selalu basah dengan zikrullah. Kok bisa, Pak? Jadi cara orang untuk bisa membangun rasa cinta itu salah satunya adalah dengan banyak diingat. Kalau sering disebut, sering diingat, sering disebut, sering diingat, lama-lama akan mencintai. Apalagi yang disebut itu adalah zat yang maha sempurna, yang maha indah, yang maha baik, Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dengan memperbanyak zikrullah, orang akan jadi muncul rasa cinta kepada Allah. Dan kalau muncul rasa cinta yang besar di sisi Allah, nanti dia akan bisa termotivasi untuk banyak beramal. Sudah? Makanya ada istilah waiting trisno, jalaran soko sutrisno. Yang namanya rasa cinta itu disebabkan karena saking seringnya berinteraksi. Maka kita bisa bangun rasa cinta kita kepada Allah dengan banyak berinteraksi kepada Allah. Caranya banyak zikir. Ini yang pernah diajarkan Nabi SAW. Jadi mungkin alat bantu apa, Pak, yang bisa kita gunakan? Kalau Anda bertanya alat bantu apa yang bisa saya gunakan agar saya bisa mengamalkan ajaran Islam dengan lebih baik, coba Anda bantu dengan zikir. Rajin zikir, rutin zikir. Di setiap kesempatan kita nganggur lisannya, gunakan untuk zikir, bukan untuk ngobrol, untuk zikir. Insya Allah kalau kita termasuk orang yang rajin zikir, maka hati kita akan dijadikan oleh Allah mudah untuk mencintainya. Baik, selanjutnya prioritas yang bisa dilakukan. Jadi begini ya, saya pernah cerita tentang pengalaman guru saya. Bukan pengalaman ya, apa yang boleh sampaikan. Guru saya ini usianya waktu itu sudah 70-an dan saya masih SMP itu. Beliau ngajar di musola rutin setiap habis subuh. Kalau nggak punya hajat ya beliau akan ngajar. Kalau punya hajat ya libur. Yang hadir memang tidak banyak. Selesai sholat subuh jamaah, beliau nanti ceramah. Nah, beliau pernah menyampaikan satu pesan. Tak ingat-ingat pesan itu. Waktu itu saya masih SMP, sampai sekarang masih ingat. Nek ra iso kabeh aja ditinggal kabeh. Kalau tidak bisa semua, jangan tinggalkan semua. Belakangan saya tahu itu ternyata ada sebuah kaidah dalam pepatah Arab, ma la yudraku kullu la yutraku jullu. Yang tidak bisa dilakukan semuanya, jangan tinggalkan yang paling penting. Jadi prioritas apa yang bisa kita lakukan? Kalau nggak bisa mengamalkan semuanya, jangan tinggalkan yang paling urgent. Satu, bagian yang wajib jangan sampai hilang. Bagian yang wajib jangan sampai hilang. Yang kedua, pertahankan yang muakkad, yang ditekankan. Sudah? Kalau Anda bisa lakukan dua ini, insya Allah mudah-mudahan nanti bisa bertahan lebih lama. Dan lakukan hal yang sederhana, mulai dari mini habit. Sebab yang namanya perilaku besar itu dimulai dari yang sederhana. Keberkahan itu datang dari kesederhanaan. Kalau orang diajak, ayo Pak mujahadahan selama semalam suntuk, bisa Pak. Tapi kalau disuruh membaca, coba baca Quran setiap hari 1/4 juz saja, setiap hari, nggak kuat. Sehingga kalau dia misalnya baca zikir dari mulai jam 8 malam sampai jam 2 pagi, itu bisa diborong. Tapi kalau giliran dia diajak untuk baca Quran, sudahlah cukup sehari 1/4 juz saja, nggak sanggup. Istiqomah itu lebih berat daripada borongan amal. Makanya Nabi SAW mengajarkan, beramallah yang istiqomah
sedikit tapi rutin lebih dicintai oleh Allah daripada banyak tapi modelnya borongan. Maka Anda bisa rutinkan hal-hal ringan. Amalan ringan apa Pak yang bisa saya rutinkan? Terserah. Yang kira-kira sesuai passion Anda. Saya senang sholat, silakan banyak sholat. Saya senang puasa sunnah, silakan rajin puasa sunnah. Ada yang senang baca Quran, silakan rajin baca Quran. Ada yang senang zikir, silakan rajin zikir. Beramallah sesuai passion. Dan mungkin masing-masing orang punya passion yang berbeda-beda. Wallahu a'lam. Alhamdulillah. Afwan Ustaz, izin bertanya perihal sunnah ketika kita ziarah. Itu kan biasanya dilakukan oleh laki-laki. Tapi apabila misalnya yang meninggal itu misalnya ibu atau ayah misalnya, itu kan keluarga terdekat, sebagai seorang anak perempuan misalnya ingin ikut menguburkan misalnya ke makan gitu. Tapi berkaitan dengan sunnah yang melepas sendal ketika di kuburan, bagaimana hal itu bisa dilakukan oleh perempuan ketika dia ingin melakukan ziarah ke orang yang sangat terdekat. Apa yang harus diambil dan yang dilakukan yang terbaik gitu. Dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah bentuk menghormati jenazah itu harus ikut datang ke makam? Ataukah tidak harus? Ya memang idealnya begitu Pak. Karena ini bagian dari hak muslim yang harus ditunaikan oleh muslim yang lain. Kalau ada jenazah muslim maka harus ditangani. Namun di luar itu semuanya, wanita itu tidak disyariatkan ikut mengiringi jenazah. Ummu Atiyah radhiyallahu anha, seorang sahabiyat, pernah menyampaikan, nuhina anittiba'il janais. Kami para wanita, kata Ummu Atiyah, dilarang untuk mengiringi jenazah. Walam ya'zim alaina, walaupun tidak ditegaskan. Maka dalam hal ini ulama beda pendapat. Ada yang mengatakan ziarah kubur atau ikut jenazah bagi wanita itu hukumnya makruh. Dan ada yang mengatakan terlarang. Maka jika pendapat minimal adalah makruh, berarti tidak ikut lebih baik. Untuk itu kami jika boleh saran, ya, siapapun yang meninggal, walaupun suami Anda misalnya, atau orang yang terdekat dengan kita, yaitu orang tua kita, maka yang ummahat, yang ibu-ibu, cukup doakan dari rumah, tidak perlu ikut mengantarkan. Karena Anda hadir maupun tidak hadir, mayat tetap akan dimakamkan dan akan diuruk kuburannya. Bukan berarti putrinya belum datang, nggak jadi diuruk, nggak ada ceritanya. Ada nggak kayak gitu? Nggak ada. Sehingga ada putrinya maupun tidak ada putrinya, kuburan itu pasti akan diuruk. Dan tidak mempengaruhi amal ibu. Nanti kalau saya datang biar ibu diselamatkan, siapa yang menjamin? Terus saya mau ngirim doa, silahkan kamu berdoa dimanapun berada. Karena bukan syarat doa itu harus di dekat kuburan. Mendoakan orang yang mati boleh dimanapun kita berada. Walhamdulillah, itu kemudahan dari Allah. Maka jangan sampai saya pengen mendoakan hanya di kuburan saja. Ini membatasi sesuatu yang luas, yang seharusnya dia bisa doakan dimanapun, tapi dia lebih milih doa di tempat khusus, ya. Walaupun kalau Anda misalnya di luar kuburan, melihat kuburan tidak sampai masuk, cuman di gerbangnya saja, Anda bisa doakan dengan kalimat salam, ya. Assalamualaikum ya ahlad diyar minal mu'minina wal mu'minat, nas'alullaha lana walakumul afiyah wa inna insyaallah bikum lalahiqun, atau doa yang semisal. Wallahu a'lam. Alhamdulillah, jazakallahu khairan katsiran Ustaz. Ini waktu juga nih, kita mohon izin dulu Ustaz, apakah masih bisa ada pertanyaan dari rekan-rekan? Kertas. Kalau boleh diizinkan saya izin bacakan Ustaz yang di kertas. Pertama izin dulu yang di kertas ya, Akang Teteh sekalian. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, boleh nggak kita belajar dengan kelompok kecil yang sekarang banyak dinamakan liko oleh seorang ustadz, sedangkan kita murid-muridnya wanita semua dalam satu meja, misalkan di kafe?
Syukron Ustaz. Masya Allah. Ada kayak gitu di Bandung? Ada Ustaz. Masya Allah. Ada. Satu meja kecil Yang ngajar ikhwan, yang ngajar ustadz, Ustaz, dikelilingi para umahat. umahat. Satu meja. Saya kok belum bisa bayangin kayak itu kayaknya mau akad perjanjian apa itu. Ya masih ada pilihan yang lain ya untuk mau belajar, untuk bisa kita jadikan tempat belajar. Tidak harus yang modelnya sensitif seperti ini. Karena nanti kan interaksinya jadi terlalu dekat ya. Sehingga bisa Anda lihat berhadapan-hadapan dalam jarak 1 meter untuk waktu yang lama, 1 jam, 1,5 jam, dalam jarak kurang lebih 1 meter, 2 meter, dekat sekali. Ya jaga hati dalam hal ini. Tapi hati saya aman Pak, sudah saya jilbabi. Makanya jangan dilepas. Sehingga normalnya ya tidak demikian. Ya memang boleh-boleh saja ceramah di depan para wanita. Tapi kalau dalam kelompok kecil 1 meja layaknya seperti mahromnya, ya maka mungkin seperti ini dari sisi kepatutan kurang patut ya. Tidak pantas. Wallahu alam, bahasa Sundanya apa kalau tidak pantas? Tepantas. Ya, karena kurang pantas maka sebaiknya jangan dilakukan. Alhamdulillah, jazakallah khairan katsiran. Silakan, mungkin tinggal 1-2 pertanyaan lagi ya. Barangkali ada dari Ikhwan. Oh, izin satu aja. Mungkin ini pertanyaan terakhir ya ibu-ibu. Ini pertanyaan terakhir sebelum Ustadz melanjutkan acara di tempat berikutnya. Silakan. Silakan Bu. Oh ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Salam. Ustaz, ini sebenarnya mungkin pertanyaannya apa ya? Ini Ustaz, intinya kan untuk saya pribadi, saya itu baru mengetahui kurang lebih tahun lalu kalau misalnya jawaban dari Assalamualaikum itu Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh gitu. Kenapa kalau misalnya di kita itu Ustaz, yang kita tahu itu dulu itu kenapa jawabannya itu hanya Waalaikumsalam aja? Apakah artinya sama? Apa nggak apa-apa? Apa harus dibetulkan jadi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh? Gitu Ustaz. Jazakallah khair. Barakallah. Baik, sebenarnya kasus tentang zikir tapi tidak serius itu banyak ya. Tidak hanya sebatas salam saja. Bahkan termasuk ketika orang zikir setelah sholat karena kejar target. Sehingga dia yang ketika baca beberapa zikir tertentu jumlahnya banyak. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Jadi subhanallah malah nggak kelihatan. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Alhamdulillah jadi apa? Alhamdulillah, alhamdulillah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pernah nggak dengar kayak gitu? Pernah. Illah, 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 illah. Itu apa itu? Illah, illah. Jadi akhirnya malah nggak jelas. Ya makanya kita kalau mau zikrullah yang menenangkan itu kayak gimana? Ya baca dengan penuh serius. Syukur bisa meresapi. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Jadi syukur bisa meresapi. Ya memang bukan syarat zikir itu harus keluar suara, tapi umi-umi bibir atau lidah itu harus tetap ada. Kalau masalah keluar suara ini hanya masalah volume saja. Sudah? Termasuk juga orang ngasih salam tuh kadang, mohon maaf, ini yang memberi salam ya kurang serius. Waalaikum. Apa yang Anda dengar? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Apa? Assalamualaikum. Oh salamnya ndak ada kok. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikum. Tinggal mikum dok. Jadi kan sebenarnya dia nggak ngasih salam.
Salam itu kalau ada kata assalam. Boleh pakai salam saja, nggak pakai alif lam. Boleh pakai assalam yang lebih lengkap. Ya. Yang lebih bagus assalam. Assalam itu alif lam di sini punya makna ya. Jadi Anda menyebut book dengan the book itu sama atau beda? Beda ya. Karena ketika ada alif lamnya di situ bisa mengandung makna luas atau mengandung makna menyeluruh. Sehingga kita mengucapkan assalamualaikum, seluruh keselamatan semoga tercurah untuk kamu. Tapi kalau waalaikum, iki opo tuh? Kalau ada yang ngomong kayak gitu, waalaikum. Jawabnya apa? Waalaikum. Ini mengubah teks salam. Ya sudahlah, yang sedih assalamualaikum. Nah, jawabnya waalaikumsalam. Bedanya apa, Pak? Kalau yang memberi kalimatnya assalamualaikum, berarti dia pakai yang baik, dia gunakan yang sempurna. Semoga seluruh keselamatan tercurah untukmu. Dan kita diajarkan kaidah, kalau menjawab salam, jawablah yang lebih baik atau minimal sama. Maka kita jawab waalaikumsalam. Dia pakai alif lam, saya jawab pakai alif lam. Assalam, ada alif lamnya. Tapi kalau waalaikumsalam itu nggak pakai alif lam. Dan secara makna beda. Bisa dipahami? Baik. Waalaikumsalam itu waalaikum tanpa alif lam. Salam. Tapi kalau waalaikumsalam berarti ada alif lam di kata assalam. Nah, kita perjuangkan bisa mengucapkan kata assalam dengan melibatkan alif lam. Wallahu a'lam. Ya, alhamdulillah